dunia adalah tempat yang menarik. Di sini kita akan berhubungan dengan orang lain, kita berhubungan dengan teknologi, kita berhubungan dengan apa yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Tetapi ada satu yang sangat menarik dari dunia ini, yaitu adalah permasalahan-permasalahannya. Ketika manusia berhubungan dengan benda, dan berhubungan dengan manusia lain juga, akan terjadi ketimpangan dan banyak hal-hal lucu yang bisa terjadi, termasuk beberapa hal seperti ini, dan seperti ini, dan seperti ini. Nah, kata kunci dari pertemuan kita kali ini adalah apa itu dewasa dan apakah kita ini sudah dewasa? Stay tune. Oke, dari beberapa contoh yang telah kita berikan sebelumnya itu, kira-kira apa yang membuat seseorang itu menjadi dewasa? Apakah punya pekerjaan? Atau apakah sudah berkeluarga? Atau apakah menjadi dewasa itu artinya bertambah besar secara fisik dan bertambah besar dalam hal-hal lain? Mungkin beberapa dari kalian menganggap jadi dewasa itu berarti dalam umur di atas 19 tahun atau 18 tahun itu disebut dewasa, atau secara finansial dan secara sosial itu sudah berkembang dengan baik, seperti sudah punya relasi atau sudah punya pekerjaan, atau mungkin barangkali bagi teman-teman dewasa itu berarti kita sudah berkeluarga. Tapi berdasarkan pada contoh-contoh yang telah kita buat itu, beberapa contoh dari orang dewasa tersebut sudah memenuhi kriteria, tetapi ada yang kurang. Dalam hal ini, kita akan coba membahas dari sisi pandang psikologi perkembangan. Dipersilahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas umpannya. Betul, secara sederhana pandangan mengenai dewasa secara fisik bukanlah sesuatu yang salah. Manusia secara biologis mencapai umur matang atau dewasa setelah 18 tahun. Akan tetapi, ini hanyalah sebagian dari definisi dewasa yang sesungguhnya. Dewasa tidak hanya ditentukan dari seberapa besar seseorang atau apakah sudah bisa melakukan fungsi biologis tertentu. Manusia juga ditentukan apakah dia dapat hidup di dunia manusia itu sendiri. Ya, dunia manusia dengan kata lain adalah fungsi sosial manusia. Sebelum kita melanjutkan kepada isi dari materi kita kali ini, kita berkenalan dulu dengan seseorang, yaitu nama beliau adalah Erik Hamburger Erikson, seorang tokoh psikologi berkebangsaan Jerman Amerika, dan belajar langsung kepada seorang penerus dari psikoanalisis Freudian. Itu adalah Anna Freud, anak dari Freud sendiri. Di dalam dunia psikologi perkembangan, Erikson dikenal akan sudut pandang yang berbeda, akan tetapi tetap sama satu aliran dengan Freud, yaitu psikoanalisis. Akan tetapi, Erikson berusaha melihat psikoanalisis ini dari sudut pandang yang berbeda, dan dia sempat mengeluarkan 8 tahap psikologi perkembangan atau perkembangan manusia, dan nantinya akan disebut sebagai teori psikososial. Jadi psikoanalisis dalam pandangan psikososial. Teori psikososial dari Erikson ini terdiri dari 8 urutan perkembangan, mulai dari trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan, yang dimulai pada saat anak masuk ke tahapan balita, bayi, sampai ego integrity versus despair, yaitu saat ujung-ujung masa kehidupan manusia, sekitar umur 60 ke atas. Tetapi khusus untuk di topik ini, kita akan coba bahas satu urutan perkembangan utama yang sangat krusial bagi manusia. Sebenarnya semuanya krusial, akan tetapi ini krusial untuk saat kita menjadi dewasa, yaitu intimacy atau kedekatan versus isolation atau isolasi, yaitu sekitar umur 19 sampai 40 tahun. Intimacy versus isolation. Tahapan ini menurut Erikson merupakan tahapan di mana seseorang mulai berhubungan langsung dengan orang lain. Setelah mempersiapkan diri pada episode-episode kehidupan sebelumnya untuk pada keadaan ini, yaitu pada episode di mana kita berinteraksi dengan orang lain. Entah memulai hubungan kerja, hubungan romantis dengan pasangan, atau sampai
hubungan pertemanan dengan orang sebaya. Tetapi apa sih hubungan antara hubungan sosial ini dengan tema hari ini, yaitu menjadi dewasa? Pada konsep intimacy versus isolation, seseorang beralih fokus dari hanya berpikir mengenai diri mereka sendiri menjadi berpikir tentang kepentingan orang banyak, mulai membagi perhatian kepada orang yang dikasihi, sampai memikirkan tentang keadaan atau apapun yang tren di teman sepergaulan atau teman sebayanya. Manusia yang beranjak dewasa akan mulai berhubungan dengan orang lain ini memiliki dua output atau dua kegiatan yang akan mereka lakukan yang akan mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsikan diri terhadap masyarakat. Pada tahapan ini, jika seseorang aktif dalam mencari hubungan atau relasi dan berhasil dalam kegiatan itu, maka dalam artian dapat membangun relasi ini sendiri, baik itu dengan pasangan, teman, atau relasi lain, maka seseorang itu dapat dengan mudah mendekatkan diri dengan masyarakat dan memenuhi tugasnya sebagai orang dewasa, atau mendapatkan jati diri sesungguhnya yang tidak mereka dapatkan pada periode sebelum ini. Seseorang tersebut akan lebih mudah memenuhi tugas secara lebih fungsional, karena sesuai dengan harapan masyarakat. Dan keberhasilan ini akan menciptakan sebuah intimacy atau kedekatan. Sebaliknya, jika seseorang gagal atau tidak berusaha secara optimal dalam membangun relasi tersebut, maka ada gangguan yang disebut dengan isolation atau pengekangan diri atau isolasi diri dari relasi masyarakat sosial itu sendiri. Hal ini secara sederhana, isolasi dapat mengganggu fungsi sosial seseorang karena seseorang tersebut membatasi hubungan dengan orang lain. Akan ada ketidaknyamanan ketika seseorang mulai membutuhkan sesuatu yang mengharuskan mereka berhubungan dengan orang lain. Hal ini kenapa? Karena sebagai manusia, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita adalah makhluk sosial dan tidak bisa terlepas dari manusia lain. Keadaan isolation dapat menyebabkan beberapa hal. Yang saya tunjukkan adalah 3 poin, yaitu kesalahpahaman, ketidakmampuan mengekspresikan perasaan, hingga depresi. Ketiga poin ini merupakan satu simptom yang didapat ketika seseorang mulai melakukan isolation atau isolasi diri. Baik, untuk poin-poin yang telah dijabarkan, yaitu 3 poin tadi, pembahasannya adalah 1. Kesalahpahaman. Mengapa kesalahpahaman terjadi? Itu adalah terjadi karena kegagalan interpretasi dari seseorang terhadap lingkungan sekitar. Ketika kita bersosialisasi atau melakukan intimasi dengan teman-teman kita, maka kita akan menciptakan sebuah bahasa baru yang hanya kita pahami dalam satu tongkrongan itu atau satu grup itu. Ketika seseorang dari luar masuk ke dalam tongkrongan atau grup itu, maka akan ada interpretasi tersendiri yang dia tidak pahami dari apa yang satu grup itu pahami. Sehingga akan ada perbedaan pendapat tentang apa yang mereka lakukan. Hal ini banyak terjadi dalam dunia sekarang. Tetapi tidak semerta-merta itu akan menjadikan seseorang mengisolasi diri. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk mengekspresikan perasaan. Hal ini terjadi karena barangkali seseorang tidak mengetahui tren tertentu ketika dia tidak bersosialisasi, dia tidak melihat dunia luar. Dia tidak akan tahu bagaimana mengekspresikan marah yang diterima dari masyarakat atau bagaimana mengekspresikan senang yang diterima dari masyarakat. Pada akhirnya, seseorang yang mengisolasi diri, dia memiliki sebuah pendapat atau memiliki sebuah pegangan yang jelas berbeda dari masyarakat. Sehingga ketika dia berusaha hidup dalam kehidupan masyarakat, maka dia tidak mampu mengekspresikan keadaan tersebut kepada masyarakat karena berbeda nilai. Dan yang ketiga adalah depresi. Depresi ini terjadi ketika seseorang tidak mampu lagi mengekspresikan. Ini hasil dari kesalahpahaman pertama dan ketidakmampuan kedua. Sehingga semua perasaan itu akan terakumulasi sehingga seorang tidak bisa berfungsi secara fungsional dalam kehidupannya, baik dalam bekerja ataupun mengurus diri sendiri.
kembali ke materi kita tentang bagaimana menjadi dewasa atau apa arti dewasa sesungguhnya. Berdasarkan teori perkembangan Erikson, dinyatakan bahwa orang yang dewasa adalah mereka yang belajar melalui perkembangan ini dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan tugas mereka dalam tahapan tersebut. Bukan berarti dalam tahapan ini menyatakan bahwa seseorang itu harus intimacy terhadap orang lain. Bukan. Ini menyatakan bahwa dalam satu tahapan tersebut ada dua kemungkinan terjadi sesuatu, yaitu intimacy dan isolation. Menjadi dewasa adalah belajar dengan hubungan itu. Kira-kira apa yang akan kita inginkan ke depannya? Bagaimana kita menginginkan hubungan sosial ini terjadi atau tidak terjadi? Dan apa urgensi bagi kita? Menjadi dewasa adalah mulai melihat orang lain dan mulai melihat diri kita sendiri juga. Akan ada saat di mana isolation itu dibutuhkan, atau ada saat di mana intimacy itu dibutuhkan. Hal ini juga berpengaruh sebenarnya dari tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu sekitar 18 ke bawah. Dan ada pandangan-pandangan lain yang menyatakan bahwa dewasa itu adalah harus menjaga emosi, harus tahu bagaimana mengontrol emosi. Tapi pada dasarnya, emosi dan semua keadaan yang tidak terkendali itu adalah hasil dari perkembangan sebelum ini. Jadi menjadi dewasa adalah bagaimana kita merefleksikan diri akan apa yang sudah terjadi dalam tahapan kehidupan kita. Ini tidak harus kita harus mengontrol, kita harus menahan emosi kita. Jika kita ingin marah, kita harus tahan. Tidak selalu seperti itu kasusnya. Menjadi dewasa adalah memaklumi apa yang sudah terjadi pada kita sebelumnya, memaafkan diri sendiri, dan bagaimana menganggap sesuatu itu memang sudah terjadi dan tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi. Ketika emosi bertabrakan dengan pengungkitan masa lalu atau ingatan kita tentang masa lalu, terkadang kita akan out of control. Kita nggak akan bisa mengkontrol tindakan kita akan membiarkan emosi itu selepas-lepasnya. Jadi yang perlu kita tekankan menjadi dewasa adalah mulai belajar memaafkan. Ini salah satu kunci dari hubungan sebenarnya. Bahwa dalam hubungan itu kita akan banyak menemui kesalahan dari orang-orang. Kesalahan yang tidak sesuai dengan diri kita. Kita melihat sesuatu itu salah karena kita punya pendapat sendiri. Dan menjadi dewasa adalah memaafkan kesalahan itu, karena setiap orang pasti punya landasan mereka berpikir mereka sendiri. Mereka pasti punya bagaimana orang tua mereka mengajarkan diri mereka, bagaimana mereka memahami sesuatu dari luar, dan bagaimana mereka menginterpretasikan itu. Menjadi dewasa adalah memaafkan. Terima kasih sudah mampir ke materi ini. Saya Alif Adsan Ansori dari UIN Maulana Malik Ibrahim Mahalang, Prodi Psikologi. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri sebenarnya, cuman memang ada relasi antara bagaimana kita mengontrol perbuatan kita akan game atau kecanduan akan game itu sendiri. Itu memang ada hubungannya. Akan tetapi pada masa dewasa, jika seseorang cenderung isolasi sendiri, dan ketika dia hidup dalam dunia gamenya itu sendiri, dia tidak akan ragu untuk spend atau mengeluarkan biaya lebih untuk apa yang dia percaya dia suka. Kontrol sebenarnya ada di masyarakat. Kalaupun orang tersebut intimasi dengan teman-temannya, dekat dengan teman-temannya yang lain, tapi jika teman-temannya itu juga mendorong dia untuk spend juga, maka itu nggak bisa dijadikan justifikasi kalau misalnya intimasi itu lebih baik daripada isolasi. Dua-duanya itu tergantung bagaimana keadaan masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya masyarakat mendukung kamu atau mendukung teman-teman sekalian yang
melihat video ini untuk tidak men-spend atau membuang-buang uang pada game, maka kita kan cenderung lebih mudah karena ada role model, teman kita nggak spend ke uang tersebut. Kita melakukan tujuan intimacy kepada teman-teman tersebut, maka bisa jadi kita nggak akan begitu lambat laun akan tidak peduli lagi dengan game itu, tidak spend atau main secukupnya seperti itu. Sedangkan dalam contoh itu bisa jadi akan ada intimacy yang negatif, bahwa misalnya teman-temannya juga mereka juga spend banyak ke sebuah game, atau bagaimana dia ingin dilihat oleh teman-temannya dia itu hebat dalam game, seperti itu mungkin. Tapi ada juga isolasi yang dimana mereka itu ingin membuktikan diri dalam kehidupan game itu bahwa mereka lebih hebat, jadi mereka spend dalam rangka intimacy, tapi bukan dikatakan sebagai isolasi juga, karena dia masih ada keinginan untuk dekat dengan teman-teman lain, namun caranya tidak bisa ditepatkan, tidak bisa dikatakan tepat. Mungkin kayak gitu pembahasannya, tapi ya mungkin begitulah pendapat saya. Cukup membingungkan, tapi saya lihat konsepnya sangat baik. Oke. Terima kasih sudah menonton.